Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Hadirin semuanya yang saya hormati, manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas, gak usah ditambah urban room, anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anis gak usah kasih Baswedan, anis gitu aja. Nah, arti dari anas, anis, anisah, insan itu artinya harmoni, intim, akrab. Jadi manusia ini, kita ini sejak dilahirkan di muka bumi sampai nanti meninggal kembali ke hadapan Tuhan, ada amanat yang paling melekat. Sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu pengetahuan budaya, sebelum amanat harta jabatan apalagi, yaitu amanat bahasa Arabnya insaniyah, membangun kehidupan yang harmonis. Jadi kalau ada manusia sedang bertengkar, itu lagi bosen jadi manusia, istirahat dulu sebentar, bertengkar dulu, baru nanti balik lagi. Biasanya paling sering, yang paling krusial, yang menyebabkan ketidakharmonisan adalah interest. Kalau dalam bahasa agama Islam, hawa nafsu. Ada dua hawa nafsu, disebut hawa nafsu angkara murka dan hawa nafsu yang menyenangkan, kenikmatan, kesenangan, termasuk libido. Apa kita tidak boleh mengejar cita-cita agar jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, jadi ketua PBNU? Boleh, asal tidak mengganggu insaniyah, keharmonisan. Apa kita tidak boleh kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, segalanya mewah? Boleh, asal tidak mengganggu insaniyah, keharmonisan satu sama lain. Dah, itu manusia. Yang kedua, Islam. Islam itu dari kata salam, shalom, damai. Juga dari kata taslim, menyerah kepada Tuhan. Dan juga mengandung arti salamah, selamat. Jadi agama Islam itu agama yang pada dasarnya membangun perdamaian, menyerahkan diri kepada Tuhan dengan total, agar semua kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Sangat cocok, sangat pas dengan insaniyah, kehidupan yang harmonis. Ini sebenarnya Islam seperti itu sebenarnya, Pak, sebagai nilai-nilai universal. Lama-lama jadi doktrin, lama-lama jadi dagangan, lama-lama jadi komoditas politik, ekonomi juga. Nah, Islam yang diawali Nabi Muhammad, dua prinsipnya. Bahasa Arabnya tawassut dan tasamuh. Tawassut artinya moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak jumud, eksklusif aja tidak terlalu tekstual, dan juga tidak terlalu rasional yang liberal. Itu Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dibawa oleh Nabi Muhammad
pasti berdasarkan wahyu Al-Quran dan pertimbangan rasional, sehingga keputusannya selalu moderat. Ketika Nabi Muhammad dari Mekah pindah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicinya adalah bin Nuh. Yang bangun kota itu namanya Yathrib, maka kotanya dinamakan Yathrib. Nabi datang ke kota Yathrib, menjumpai masyarakat penduduk yang plural. Ada beragama Islam, itu pun ada dua, ada migran, ada pribumi. Ada Yahudi 3 suku, dan ada pagan sedikit, orang penyembah berhala, musyrikin masih sedikit. Nabi segera memutuskan dengan menggunakan kecerdasan ijtihadnya, kecerdasan intelektualitasnya, di samping berdasarkan semangat Al-Quran, memutuskan begini kalau mau dengar bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi dari kota Yathrib, wal Yahud, dan orang Yahudi, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum, asalkan satu cita-cita, satu garis perjuangan, jahada, satu garis jihadnya lah, satu tujuan. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Artinya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah konstitusi modern, sebuah tatanan masyarakat yang berdasarkan konstitusi modern, tidak berdasarkan konstitusi agama, bukan negara Islam, dan tidak berdasarkan konstitusi suku, bukan negara Arab, tapi negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Apa itu Madinah? Madinah dari kata tamaddun, agak melebar dikit, ini bahasa Arab. Kemajuan di bidang culture, scientific, humanity, religi, bahasa Arabnya thaqafah. Kemajuan di bidang welfare, ekonomi, bahasa Arabnya hadarah. Dua-duanya maju, bahasa Arabnya Madinah. Jadi Madinah itu adalah sebuah masyarakat yang berakhlak, berbudaya, beragama, beriman, dan sejahtera. Itu namanya, bahasa Arabnya Madinah. Itu artinya Nabi Muhammad mendeklarasikan sebuah negara yang menggunakan sistem citizenship. Kalau bahasa Arabnya muatonah. Semua penduduk negara Madinah diberlakukan sama, di mata hukum sama, diberi pelayanan sama, hak kewajiban sama. Ini 15 abad yang lalu, belum ada PBB, belum ada apa, Amerika masih belum lahir, belum, Inggris masih gelap. Nah, Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sistem citizenship, kewarganegaraan. Suatu ketika ini diuji bener nggak Muhammad ini, ada ujiannya. Suatu ketika ada sahabat Nabi membunuh orang Yahudi di pasar, berebut lahan parkir barangkali, atau lahan kaki lima lah, lapak kaki lima lah. Nabi Muhammad marah besar dan menghukum yang pelaku pembunuh tadi, walaupun yang dibunuh non muslim, sambil mengeluarkan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim,
berurusan dengan saya, berhadapan dengan saya. Barang saya berhadapan dengan saya, tidak akan selamat. Ini proteksi Nabi Muhammad terhadap penduduk kota Yathrib, kota Madinah yang non muslim. Itu contoh. Contoh lagi, ada maling ketangkep, yang nangkep Satpol PP-nya namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, ada maling Rasulullah, malingnya perempuan. Ternyata malingnya putra tokoh sahabat besar, namanya Uthman bin Mad'un, bapaknya ini termasuk senior. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baiknya bapaknya lah, keluarganya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usamah, demi Allah Usamah, seandainya maling itu anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya akan potong tangan, saya akan menghukumnya. Ini namanya Nabi betul-betul konsisten dengan sistem muatonah kewarganegaraan. Mudah-mudahan yang ini bukan hanya oleh Nabi Muhammad, tapi oleh bapak-bapak kepolisian juga. Siapapun yang salah, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, hukum paling berarti. Mudah-mudahan begitu pula kejaksaan, mahkamah kehakiman, pengadilan, presiden, panglima, kapolri, wakil presiden, KPK harus punya prinsip, siapapun yang salah saya hukum. Wah, itu apa? Tidak ada solusi. Kolusi enggak ada, KKN enggak ada, KKN. Dan itu namanya sistem, itu namanya muatonah, citizenship, berdasarkan warga negara siapapun, warga negara di depan hukum sama, tidak ada diskriminasi atau keistimewaan kelompok tertentu. Namanya Nabi Muhammad telah berhasil membangun sistem muatonah citizenship. Nah, bahkan Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat pasti menyampaikan sebuah kalimat ini, dan ini ditiru oleh para khatib-khatib Jumat di Jakarta. Tapi saya yakin mereka nggak paham, hanya bunyinya aja. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya nggak paham sih. Nabi selalu berkata begini, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan, terutama penduduk kota Madinah, negara Madinah, kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena alasan beda agama, beda suku, beda budaya, apalagi beda partai politik, apalagi beda pilihan gubernur, apalagi ya, gak boleh menyebabkan itu permusuhan. Yang boleh satu, yang kita gak musuh adalah pelaku kriminal, teroris, pembunuh, penodong perampok, pemerkosa, bandar narkoba, bandar judi, bandar pijat. Itu kejahatan gak bandar pijat, Pak? Kejahatan gak bandar pijat itu? Pokoknya pelaku kejahatan itulah musuh kita bersama. Tidak boleh hanya karena ini Kristen, ini Katolik, ini Buddha, ini Hindu, ini Konghucu, musuh saya. Enggak. Atau ini Cina, ini Arab, ini India, ini Madura, musuh kita. Tidak boleh. Itu pesan Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat. Dibunyikan oleh khotib-khotib Jumat di Jakarta, tapi saya yakin mereka tidak paham alias goblok. Enggak paham apa artinya itu. Nah, jadi betapa indahnya sistem yang telah dibangun Nabi Muhammad itu. Saya berani bersumpah, Pak, Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarasikan negara Islam dan tidak pernah mendeklarasikan negara Arab, tapi negara Madinah, civilized, yang welfare dan culture-nya maju, maka disebut Madinah. Dulu Cak Nur Kholis sering mengatakan Madani, masyarakat Madani. Kalau Gus Dur membumikan Islam. Baik Ibu sekalian, nah sekarang Islam Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara ini Islam berdasarkan tasamuh, toleran. Yang penting itu dulu kita pegang kesimpulannya.
bisa tasamuh, terwujud toleran kalau berakhlak mulia, kalau berbudi pekerti luhur. Orang itu tidak mungkin menjadi manusia toleran kalau akhlaknya bejat, kalau budi pekertinya rendah, kalau budayanya rendah. Bisa toleran kalau akhlaknya terpuji, mulia akhlaknya. Oleh karena itu Islam Nusantara menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas universal, ya, agama yang dilihat dari sisi etis. Nah, jadi Islam Nusantara Islam yang menghormati budaya, kecuali budaya bertentangan dengan syariat seperti free sex atau minum-minuman keras, itu kita tolak. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, budaya, local wisdom, tradisi kita hormati. Bukan saja kita hormati, tapi kita jadikan infrastruktur agama. Budaya infrastrukturnya agama. Kalau maksud Islam Nusantara, contoh yang paling gampang contohnya, baju batik, kain sarung, budaya, tapi kita gunakan untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadat kepada Tuhan. Berarti budaya kita jadikan infrastruktur agama. Baju batik untuk mengaji, untuk ibadat, untuk sholat ke masjid, berarti budaya baju batik untuk agama. Jangan dibalik salah. Apa? Agama untuk budaya, gamis untuk demo. Yang salah besar itu. Kalau gamis untuk sholat gak apa-apa, gamis untuk demo. Ya kalau hidungnya mancung, hidungnya pesek, pendek, kecil, ngalah pakai gamis segala, gak pantas belas. Saya di Arab 14 tahun aja gak pernah pakai gamis. Saya belajar Arab 14 tahun, pernah di Mesir, pernah di Jordan, terakhir di Mekah, sampai dapat gelar doktor, pulang bawa anak 14 tahun. Gak pernah pakai gamis saya. Kalau di rumah sarung, baju koko, baju batik. Itu apa artinya? Budaya kita perkuat, kita pertahankan, menjadi fondasinya agama. Nah, itu contoh yang kecil, itu contoh kecil, Pak. Contoh yang agak serius, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Jangan lupa, Kiai Hasyim Asy'ari itu kakeknya Gus Dur. Tahun 1914 sudah memiliki pandangan yang sangat jauh, agenda yang sangat besar, mensinergikan antara nasionalisme dan Islam. Jadi sama seperti Wali Songo tadi, seperti para wali tadi, Islam Nusantara budaya sebagai infrastruktur agama. Hasyim Asy'ari sama, mensinergikan nilai-nilai agama dengan semangat nasionalis. Bahkan itu tahun 14, Pak, tahun 14, jauh sebelum NU dideklarasikan, sebelum NKRI lahir, Hasyim Asy'ari sudah mengatakan begini bahasa Arabnya, Pak, hubbul waton minal iman, nasionalisme adalah bagian dari iman kepada Tuhan. Jadi, kalau ada orang tidak memiliki semangat nasionalis, imannya kita ragukan. Itu Hasyim Asy'ari itu pendapatnya. Saking terkenalnya ungkapan hubbul waton iman, banyak orang keliru, Pak, dikira itu hadis sabda Nabi Muhammad. Itu Hasyim Asy'ari, kakaknya Gus Dur itu, yang punya jargon hubbul waton minal iman. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan begini, mana dulu, tanah air dulu apa agama dulu? Beliau menjawab, tanah air dulu. Kita bangun, kita perkuat, kita perkokoh tanah air dulu, baru di atas tanah air yang kuat itulah kita bangun agama. Nah, kalau tanah air tenang, solid, nyaman, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah,
bangun rumah sakit Islam, bangun masjid zikir, bangun pertemuan-pertemuan Islam, ya sama itu kan, bangun gereja, bangun sama lah ya. Jadi Islamnya kata Hasyim Asy'ari begitu, tanah air dulu kita perjuangkan, di atas tanah air yang kokoh, yang kuat, yang solid itulah kita bangun masjid, pesantren, majelis taklim, madrasah. Maka Kiai Wahid Hasyim Bab, anaknya Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur, setuju mencoret piagam Jakarta 7 kata yang bunyinya dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kenapa? Karena demi mendahulukan terwujudnya tanah air yang kokoh. Yang penting merdeka dulu, kuat dulu, nanti itu masalah syariat nanti itu. Maka Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, setuju piagam Jakarta dicoret dari rencana Pancasila itu, Undang-Undang Dasar 45 itu. Itulah peran Nahdlatul Ulama ketika awal-awal kemerdekaan. Apakah itu bertentangan dengan nilai agama Islam? Justru sebaliknya, itulah yang pas, itulah yang benar. Dibuktikannya sekarang, kebenaran Hasyim Asy'ari dibuktikan sekarang. Afghanistan 100% Muslim, perang terus. Irak semuanya Islam yang perang, yang Kristen nggak perang. Kan di sana juga banyak Kristen Pak, nggak perang tuh. Yang perang Islam sudah 1,5 juta yang mati. Suriah sudah 500.000 yang mati. Ada ulama besar namanya Syekh Ramadan Al-Buti sedang ngajar di masjid, dibom, ya mati. Oh, dibom, jamaahnya mati semua. Masjid sedang ngaji tafsir, sedang baca tafsir, kiai besar itu Ramadan Al-Buti dibunuh oleh orang Islam sendiri. Yaman sudah 50.000, Libya belum selesai, Somali berantakan. Mengapa? Gampangannya begini, gampangannya karena tidak punya prinsip hubbul waton minal iman, tidak memiliki prinsip bahwa nasionalisme itu bagian dari agama. Jadi mereka dengan agama mereka perang saudara, hanya berdasarkan agama mereka sesama Irak, sesama Afghanistan, sesama Syria, perang tidak pernah berakhir, belum pernah. Nah, kapan berakhirnya? Sangat-sangat mengerikan sekaligus juga memalukan. Islam Timur Tengah habis karakternya, habis nilai martabatnya, habis budayanya. Islam yang tidak berbudaya, tidak berkarakter. Tinggal satu, Islam Indonesia, yaitu Islam Nusantara, yaitu Islam Nahdlatul Ulama. Kita ini mewarisi dari leluhur kita 2 amanat. 1 amanat agama, 2 amanat bangsa. Dalam bahasa Islam, hablum minallah dan hablum minan nas. Membangun hubungan baik vertikal dengan Allah dan membangun hubungan baik sesama bangsa. Nah, 2 amanat ini sudah ada tercakup dalam Pancasila. Sila pertama hubungan dengan Allah, hablum minallah. 4 sila kemudian itulah yang membangun, memperkuat, merawat hubungan sesama umat manusia. Radikalisme apalagi sama terorisme bertentangan dengan Islam. Artinya apa? Kita harus menyikapi mereka dengan sikap yang tegas. Pandangan radikalismenya harus kita tolak, tapi orang-orangnya mari kita rangkul. HTI kita bubarkan, anggota HTI-nya silahkan masuk NU. Nah gitu kan. Karena itu jelas itu dari luar, itu HTI itu pusatnya di London. Sekarang pusatnya di London HTI itu jelas dari sana. Apa remote-nya itu dari sana. Mari kepada saudara-saudara kita yang dulu di hati sekarang sudah dibubarkan, kembali ke ormas-ormas yang ada di Indonesia, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Wasliyah, banyaklah. Syukur-syukur ke NU, monggo silakan terbuka. Tapi pemikiran, cara berpikir HTI yang ingin mengagendakan cita-cita membangun khilafah anti nation, menolak Pancasila,
menolak negara kebangsaan sentral, kepemimpinan Islam sentralistik, itu harus kita tolak tegas. Orangnya mari kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, silakan NU, silakan Muhammadiyah atau yang lain-lain. Solusinya adalah Islam Nusantara, jalan keluar untuk membangun, menjaga keutuhan NKRI. Satu solusi. Hadirin yang saya hormati, terutama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Asal artinya adalah menahan diri dari godaan-godaan yang akan menjebak kita, menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar atau ke jurang yang tidak benar. Maka dalam Islam diajarkan berpuasa itu agar kita semua bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan arah kehidupan kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan interest, kepentingan, ketamakan, kerakusan kita, supaya kita menjadi orang yang benar. Suatu ketika Nabi mengajarkan ayat Quran hanya 2 ayat kepada sahabatnya, tapi sahabat itu ketika mendengar ajaran dari Nabi itu sudah merasa puas, nggak usah satu Quran hatam ini aja sudah cukup katanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa berbuat baik sekecil apapun Tuhan melihat, walaupun misalkan orang lain nggak melihat. Sebaliknya, barang siapa berbuat salah, melanggar hukum, korupsi misalkan, KPK boleh tidak tahu, polisi tidak tahu, jaksa tidak mampu memeriksanya, gagal membuktikan, Allah yang tahu. Itu artinya apa? Artinya ayat ini prinsip yang sangat, ajaran Islam sangat prinsipil, agar kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, bukan hanya dengan formalitas selamat dengan polisi, aman dengan KPK, aman dengan jaksa, padahal dia sendiri pelaku kejahatan. Itu berarti dia masih jauh dari beragama yang benar. Beragama yang benar membangun kesalehan diri, membangun ketakwaan adalah selalu menyerah dan takut kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Maka ayat ini sangat penting, membangun masyarakat yang bermoral, bangsa yang berbudaya, bangsa yang jujur, transparan. Kalau bahasa Arabnya sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya. Itu berangkat dari 2 ayat tadi. Kita harus selalu hadir bersama Tuhan, harus selalu merasa setiap saat dilihat oleh Tuhan. Tuhan selalu hadir dengan kita. Oleh karena itu, dalam hati kita itu ada 5 grid. Hati itu isinya ada 5 grid. Grid yang paling dekat, yang paling dangkal, bahasa Arabnya namanya basirah, the eye of heart, mata batin, mata batin. Dalam Quran ditegaskan, dengan mata batin itulah maka manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Itu dari mata hati itu, bukan dari mata ini, bukan. Namanya bahasa Arabnya domir, tapi basirah, yaitu the eye of heart. Kalau sudah basirah, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, maka akan estafet kepada bagian hati yang kedua. Bahasa Arabnya disebut domir, moral. Moral ini tinggal
setelah menerima estafet dari Basirah, dari the eye of heart tadi, ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok, maka moral akan mengeluarkan salah satu dari dua kata, if'al atau la taf'al, kerjakan atau jangan kamu kerjakan, do it atau don't do that. Kalau mata hati kita tahu jujur itu baik, bohong itu jelek, maka moral akan berkata jujurlah kamu. Nah, kemudian kita mau berbuat menipu, bohong, merugikan orang lain, moral akan berkata jangan kamu lakukan itu. Itu yang bicara itu namanya moral. Jadi sebelum orang lain, ustadz atau pendeta atau romo memberi nasihat, sebenarnya hati kita sudah memperingatkan, sudah memberi nasihat. Kata Nabi Muhammad berkata, istafti qalbak albirru matma'anil qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik. Apa artinya? Tanyalah pada hatimu sendiri, enggak usah tanya pada guru, pada kiai, pada ustadz. Tanya pada hatimu sendiri. Kalau sesuatu kamu lakukan dengan tenang, dilihat oleh orang senang, disoting senang, diberitakan koran, itu berarti yang kamu lakukan benar. Tapi kalau kamu lakukan sesuatu ragu-ragu, alergi, jangan ada orang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, polisi jangan tahu, ini jelas yang akan kamu lakukan itu salah atau jelek. Itu hati yang ngomong, hati yang tahu. Itu nggak usah tanya pada kiai, pada ustadz, pada pendeta, pada romo. Hati kita pun tahu. Kalau kita lakukan hal itu benar, bangga, senang. Bila perlu kelihatan oleh orang banyak, bila perlu masuk berita, bila perlu disyuting, bener kan? Tapi kalau lagi melakukan barang yang jahat, yang tidak benar, orang lain jangan tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu. Jadi berarti yang Anda lakukan salah itu. Itu kata Nabi Muhammad, patokannya gitu aja. Nah sudah. Akan tetapi moral ini ada 3 macam. Pertama, bahasa Arabnya moral moral istimai, moral lingkungan. Kalau lagi di daerahnya baik, di tengah-tengah keluarganya baik, salat ke masjid di depan sendiri, tenang, khusyuk, koyo-yoyo gitu loh kalau bahasa Jawanya, koyo sungguhan, seperti sungguhan. Tapi kalau udah ke Bangkok nggak tahu apa yang dikerjakan, kalau udah ke Monaco nggak tahu apa yang dikerjakan. Kalau lagi di gereja tenang, bersembahyang, tapi kalau udah sampai ke luar negeri nggak tahu apa yang dikerjakan. Ini namanya orang punya moral, tapi masih moral lingkungan. Yang nggak punya moral tuh di dalam gereja macam-macam, di dalam masjid macam-macam, di sebelahnya mertua macam-macam, usil, nakal, nggak ada mertuanya padahal. Ini orang nggak punya moral tuh. Nah, jadi kalau masih malu dikit-dikit masih ada moralnya udah. Yang kedua, moral legal formal. Ada aturan, ada undang-undang, ada SK, ada surat tugas, jalan. Tidak ada SK, nggak ada surat tugas, nggak ada resmi honor atau selari atau SPJ nggak jalan. Wah, ini orang punya moral, tapi moralnya sebatas sangat legal formal. Misalkan contoh gini, contohnya yang gampang. Ada orang ketabrak kecelakaan di lalu lintas. Saya bukan polisi, saya bukan palang merah, saya bukan polisi, saya bukan, nggak ada kaitannya, tugas saya bukan ini, saya nggak mau nolong, kalau bukan tugas saya. Waduh, seandainya tugas saya beres sini. Ini namanya orang punya moral terlalu legal formal, masih punya moral masih. Yang nggak punya moral, SK diterima, solari diterima, honor diterima, SPJ masuk kantong, kerja tidak. Nah ini yang tinggal. Jadi kalau masih kerja masih mendingan, masih bagus. Saya yakin yang di sini semua moralnya bagus semuanya, saya yakin. Kalau Simalungun bagus-bagus semua lah. Dari polisinya sampai semuanya lah. Ya,
yang paling mulia, yang paling baik, afdol adalah moral religi, moral dini, domir dini, ukurannya agama. Kalau kata agama ini benar, baik, kita lakukan, ada SK atau tidak, di tengah-tengah keluarganya atau jauh dari keluarga. Kalau kata agama ini jangan kamu lakukan, larangan ini tidak kita lakukan, ada yang melihat atau tidak, dilihat orang lain atau sendirian, tetap kita jaga itu. Ini namanya moral agama. Seperti kita puasa, ini moral agama, ini lagi bangun moral agama. Dari pagi sampai nanti maghrib nggak minum, nggak makan. Kalau mau minum sangat gampang, kalau mau makan sangat mudah. Masuk restoran, tutup pintu, siapa yang tahu. Tapi kita tidak melakukan itu kita sedang membangun, memperkuat moral agama, ketaatan kita kepada agama, kepada Tuhan, bukan karena dilihat orang, bukan karena ketahuan orang, tapi memang kita lagi membangun maju ketakwaan kita agar menjadi orang bertakwa kepada Tuhan, bukan karena orang siapa-siapa, tapi karena lillahi ta'ala. Ini puasa, pentingnya puasa membangun moral yang berdasarkan religi, keagamaan. Ini yang paling sulit dicari, tapi mudah-mudahan begini semua lah. Pokoknya kalau sudah mau agama itu moralnya, bukan formalitasnya, itu sudah sangat baik daripada formalitas tapi moralnya bejat. Ada orang di Jakarta namanya misalkan Muhammad, pakainya gamis, tapi merkosa orang, itu jelek itu. Masih mendingan namanya Toto, Kampak, Linggis namanya, tapi perilakunya baik, itu masih mendingan sebegitu. Syukur-syukur namanya Muhammad, kelakuannya baik, akhlaknya baik, itu syukur itu. Namanya Muhammad, pergi haji, pengurus masjid, kelakuannya baik. Tapi kalau dibanding-banding daripada Muhammad pengurus masjid tapi pengedar narkoba, lebih baik penjaga diskotik tapi tidak mengedarkan narkoba. Dan namanya mereka namanya Kampak apa Linggis apa ya, itu namanya secara moral agama seperti itu, agama milanya ada. Yang ketiga, bagian dari hati itu namanya bahasa Arabnya fuad. Fuad, gak usah tabi bawazir, fuad gitu aja. Apa fuad itu? Dalam Al-Quran dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu hakim yang ada dalam hati, tidak bisa bohong. Bukan tidak mau bohong, mau bohong itu gak bisa. Yang bohong mulut, yang bohong lidah. Kalau fuad nurani kita tidak bisa bohong. Demi Allah, bukan saya pencurinya, saya dalam hati yang gitu. Itu namanya fuad, yang ngomong fuad tuh, yang bicara gitu fuad, yang bersuara. Bukan saya dalangnya, saya hanya dapat sedikit bagiannya, itu dia yang banyak tuh. Yang paling banyak saya bukan aktor intelektualnya, dia tuh enggak, saya yang bikin konsep, saya bikin rencana, saya itu dalam hati ngaku gitu ya. Pernah nggak gitu Bu? Pernah nggak gitu? Saya tanya, pernah nggak begitu? Demi Allah saya nggak tahu menau, nggak tahu itu, saya ikut campur, nggak terlibat. Iya tahu saya ikut. Betul, pernah nggak terjadi? Pernah nggak? Ngaku saja lah. Itu yang bersuara begitu namanya fuad kalau bahasa Islamnya, nurani yang tidak bisa bohong. Lah oleh karena itu mari kita bangun fuad kita. Biasanya yang fuadnya bersuara itu kalau sudah di rumah sakit, kalau sudah dirawat di Monte Elizabeth Singapura, keluarganya sudah menangis di kanan kirinya, baru mengaku salah. Saya salah, saya banyak dosa, saya banyak kezaliman, saya banyak melanggar aturan. Sudah tinggal matinya saja, percuma itu pengakuan itu. Kalau mau baik, kalau mau jadi orang baik, memperbaiki diri kita sendiri, sekarang masih sehat, masih gagah, masih cantik,
masih punya kesempatan, masih punya kedudukan. Kalau mau baik sekarang. Apa nunggu sudah di rumah sakit oksigennya 16 impusnya 80 apa? Kalau udah dipasang impus 80, dipasang oksigen 6 baru tobat gitu, baru mau perbaiki diri. Tidak, sudah terlambat, tidak akan diterima penyesalannya di kala itu. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita mau membangun diri kita menjadi orang yang baik sekarang, tunggu apa lagi? Tunggu besok kalau sudah sakit, kalau udah uzur, kalau udah diabetes, kalau sudah apa tadi, jantungan. Dah. Yang keempat, hati itu isi adalah bahasa Arabnya asror, misterium, kekuatan misterius. Hati itu bisa melihat sesuatu yang misteri, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat mata. Itu banyak terjadi pada orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Itu namanya asror. Yang terakhir, yang kelima, namanya latifah, software. Dalam hati manusia ada softwarenya, Bu, yang tembus ke alam gaib, tembus ke alam langit sana. Gus Dur banyak terjadi. Gus Dur itu dalam keadaan baru pulang dari rumah sakit, dalam pemulihan dah, di rumah masih ada plasternya ini, di dalam kamar ada saya, Pak Muhaimin ketua PKB itu, Pak Saifullah, ada mantan Menteri Koperasi Cakrawardaya, ada Pak Wisnu seorang pengusaha. Tiba-tiba Gus Dur duduk, lagi tidur duduk, mengko aku jadi presiden, nanti saya jadi presiden. Itu dalam keadaan sakit. Pak Harto masih ada. Orang kita lima ini nggak percaya. Opo Gus Dur ini konslet, Gus Dur konslet, nggak waras. Mengko aku jadi presiden, nanti saya jadi presiden. Betul. Ini namanya orang yang punya latifah, punya software, bisa merekam, tembus ke, mengakses ke berita alam gaib. Contoh lagi, sudah nggak jadi presiden, bila jalan-jalan mampir rumah saya, ngantuk, tidur, bukan ngantuk, di kursi rumah saya, di ruang tamu itu. Habis jalan kan enak, ada AC, terus minum, tidur. Ada kalau 20 menit ada tidur, nyenyak kok. Begitu bangun, bahasa Jawa kayak gini, Indonesia begini, nanti kamu umur 56 akan jadi ketua umum PBNU. Nanti umur 56 jadi saya di Makassar tahun 2010 pertama kali terpilih, umur saya 56. Itu namanya orang punya latifah, punya software. Pak Sutarman, ajudannya Gus Dur, masih kombes waktu itu. Kok Gus Dur ngomong, mengko sampean jadi Kapolda DKI. Amin. Bariku setelah itu mengko sampean jadi Kapolri. Enggak percaya itu, deg-degan Pak Sutarman. Apa iya sih Gus Dur? Apa iya sih ini? Bener. Habis jadi ajudan Gus Dur, jadi Kapolwil Surabaya, Kapolda Batam Kepri, kemudian Kapolda DKI, kemudian Kabareskrim, Kapolri. Ya Allah, banyak sekali apa yang diucapkan Gus Dur itu cocok dan benar. Dulu pernah kali jadi presiden, pernah ngetawain DPR seperti taman kanak-kanak, orang semua kaget. Sekarang buktikan seperti taman kanak-kanak kalau bertengkar. Nah, itu juga seperti paut ya. Pas DPR, wakil rakyat yang terhormat, naik ke meja, gebrak-gebrak, itu kan paut itu. Gus Dur udah ngomong, gua bicara awal jadi presiden bersama DPR seperti taman kanak-kanak. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh itu namanya orang yang punya latifah. Jadi hati seorang itu, agamanya apapun, gak pandang agamanya apapun, kalau betul-betul hatinya bersih, maka bisa akan memiliki basiroh, domir moral, fuad nurani, asal kekuatan misterium, dan latifah, memiliki software. Agamanya apapun, asal hatinya baik, bukan karena agamanya. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum.
siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana taqabbal ya karim Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.